Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li masidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersama membaca sholawat yang mudah-mudahan dengan demikian aktivitas kita pada siang hari ini lebih mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang diangkat pada siang hari ini, yaitu merawat kelembutan hati. Maka dengan referensi kitab Alfiyatus Zubat yang ditulis oleh Imam Ibnu Ruslan, ingin saya sampaikan yang pertama adalah penyebab dari hilangnya kelembutan hati, atau bisa dikatakan orang menjadi keras hatinya itu karena ada faktor yang membuat hati kita menjadi tidak lembut lagi. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus merawat kelembutan hati? Imam Ibnu Ruslan di dalam Alfiyatus Zubat itu menyatakan fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ada qulubin nasi mirabbinar rahimi qalbun qasi. Karena memang ulama Bahari itu kalau mengarang kitab itu suka memakai syair atau nazam. Bait yang pertama tadi, fasyawatun nafsi ma'adzunubi, maka syahwatun nafsi atau kesenangan jiwa ma'adzunubi disertai dengan dosa-dosa itu mujibatani qaswatal qulubi, mewajibkan keduanya, yaitu syahwatun nafs dengan az-dzunub,
itu menyebabkan atau mewajibkan qaswatal qulubi, hati yang keras. Yang pertama fasyahwatun nafsi, kesenangan nafsu. Kalau yang haram itu sudah tidak dibicara lagi, karena yang haram itu berarti sudah termasuk dalam koridor dzunub atau dosa. Maka yang disebut di sini adalah fasyahwatun nafsi yang halal. Kesenangan hati, kesenangan jiwa, kesenangan nafsu yang halal itu juga bisa menyebabkan mengerasnya hati. Yang dimaksud dengan kesenangan yang halal itu apa? Makan yang halal, sate, gulai, kambing, halal itu. Tapi kalau makan makanan tersebut didasarkan dengan keinginan nafsu, itu bisa menjadi penyebab hati menjadi keras. Jadi kalau kita makan sate, makan gulai, atau makan apapun yang lezat, kalau orang sekarang makan pizza, silakan. Niatnya adalah menjaga, merawat badan agar supaya tetap sehat, karena badan yang sehat itu juga merupakan tanggung jawab kita. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita. Wali nafsika alaika haqqun, dan untuk dirimu wajib atasmu untuk merawatnya. Jadi makan yang enak-enak silakan. Nah, kalau kita berniat untuk menjaga kesehatan di dalam kita memenuhi kebutuhan makanan, minuman, atau bahkan sekarang ada juga semacam apa itu, yang ada herbal, ada macam-macam. Itu semuanya diperbolehkan, kulu wasrobu, makan minum. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada orang mau minum sirup takut katanya nanti gula darahnya naik. Ya kalau makannya minumnya itu segelas besar atau 2 gelas besar, ya memang bisa menyebabkan itu. Tapi kalau minumnya sekedar untuk memenuhi keinginan agar supaya makannya lebih enak, lebih lezat, sekedar, insya Allah nggak apa-apa. Makan sayur kangkung, makan kacang, makan apapun, katanya nanti asam urat. Itu kalau kebanyakan. Kalau sedikit, ya sekedar. Masa orang lain bisa menikmati kacang panjang, bisa menikmati kangkung, bisa menikmati beberapa sayuran yang katanya bisa menyebabkan asam urat. Kita juga bisa, asal jangan berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan fasyahwatun nafsi di sini adalah keinginan nafsu. Kalau dalam masalah makan minuman itu ya kalau kita makan dan minumnya itu berlebihan. Kita udah dalam keadaan kenyang. Hanya karena ada aroma sate kemudian kita makan lagi. Itu namanya bukan menjaga kesehatan, itu namanya memenuhi nafsu. Dalam hal ini ada memang hadis, lepas dari sahih dan dhaifnya dulu ya, karena saya baca hadis ini di kitab yang tanpa menjelaskan perawinya. Jadi iblis itu mengaku ahlaktun nasa bizzunubi wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aitu dzalik ahlak
ahlaktuhum bil ahwa. Iblis mengaku saya itu kalau menghancurkan manusia itu caranya dengan mengajak mereka melakukan dosa. Wa ahlakuni, tapi manusia menghancurkan saya, membalas saya dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Alhamdulillah, kita semua sudah biasa istighfar. Pada sholat itu paling tidak 3 kali beristighfar. Cuma la ilaha illallahnya itu belum ya, karena yang kita utamakan adalah seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap kali habis sholat hendaknya membaca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Cuma sayangnya Nabi sudah memberikan angka tertentu, tapi kita mengabaikan. Dan para ulama juga sudah berupaya agar supaya kita dalam mengamalkan hadis itu ya sesuai dengan hitungan yang disebutkan oleh Nabi. Apa upayanya? Yaitu tasbih. Tasbih itu kan tiap 33 ada batasnya itu. Itu upaya supaya kita dalam membaca bacaan setelah sholat itu sesuai dengan hitungan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang kita terlalu cepat mengambil atau menarik biji-biji tasbih itu. Sehingga baru 23 kali kadang atau bahkan kurang dari 20 sudah ganti. Ini imam tanggung jawab ini, kasihan makmumnya. Kalau makmum karena sudah niatnya 33, walaupun hanya 22, sudah ditanggung sama imam. Kalau perintahnya aksiru zikrallah, perbanyaklah zikir Allah, itu memang nggak pakai hitungan mau sebanyak-banyaknya. Tapi di sini ketika fi kulli dubur shalah itu sudah ada hitungannya, ya ikuti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada bagaimana iblis menghancurkan kita dengan dosa, dan kita berupaya balik dengan istighfar dan dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kita sudah biasa tiap malam Jumat. Kalau yang nggak biasa bagaimana? Ya berarti nggak pernah menyerang balik iblis. Makanya ya tergoda terus oleh iblis. Antara lain, ya mereka yang melarang orang membaca la ilaha illallah tiap malam Jumat, itu biasanya tertular oleh penyakitnya iblis. Maksudnya gimana? Iblis itu kan ahli ibadah. Ribuan tahun beribadah, tapi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Karena apa? Kalau lihat alasannya ya karena kesombongannya, saya diciptakan dari api kok. Sedangkan manusia hanya diciptakan dari tanah, masa saya harus sujud? Nah, ini ada kesombongan. Nah, orang yang melarang orang tahlil itu biasanya juga gitu. Yang benar saya ini sudah meneliti hadis, Nabi nggak pernah tahlilan malam Jumat, itu nggak pernah. Jadi yang benar saya saja, yang lain salah. Ini kan kesombongan, tertular. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika saya melihat bahwa manusia itu menyerang balik saya, ahlaktuhum bil ahwa'i. Aku hancurkan manusia dengan kesenangan-kesenangan. Yang dimaksud ya tadi, orang makan udah kenyang, pengen makan lagi. Contoh yang lain. Nah ini yang biasanya ibu-ibu seneng ini kalau saya contohkan ini. Nonton bola biar jam 1 malam, jam 2 malam. Seneng kan nonton bola? Halal, nonton halal.
Tapi ini godaan dari iblis supaya besoknya nggak sholat subuh. Maka memang ada beberapa orang ketika nonton bola itu ngajak bareng-bareng teman, kasih kopi, kasih rokok. Nah, ini kalau saya kasih rokok nanti ada yang bilang haram itu. Ya silakan aja yang bilang haram. Kalau yang bilang haram berarti dia memang nggak boleh merokok karena sudah yakin kalau haram. Kalau yang bilang makruh, masih bisa merokok, ya, karena memang meyakini tidak. Baik, berarti bil ahwai dengan kesenangan nonton bola misalnya, boleh nonton bola. Tapi itu kesenangan nafsu yang kemudian bisa melalaikan kita dari ingat kepada Allah, bahkan bisa melalaikan kita dari kewajibannya sebagai suami. Istri kan perlu dikeloni. Ini gara-gara sepak bola istrinya enggak. Makanya saya tanya ibu-ibu, sebaiknya nonton bola yang tengah malam itu hukumnya haram atau halal? Ibu-ibu lebih senang yang haram. Jadi fasyahwatun nafsi itu adalah keinginan, kesenangan jiwa kita, nafsu kita yang bersifat halal, tetapi kemudian ketika melakukannya bisa menjebak kita, menjerumuskan kita sehingga melakukan hal yang dilarang oleh agama. Jadi baik dosa-dosa, dosa itu bisa kecil, bisa besar. Tapi ingat, kadang dosa besar yang kita lakukan itu ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Rahman dan Rahimnya. Melihat kita menyesalinya, malah bisa jadi dosa kecil yang sehari-hari kita lakukan karena kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah dosa, akhirnya menumpuk sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak tidak kerso kalau bahasa Jawa ya, tidak berkehendak untuk mengampuninya. Naudzubillah min dzalik. Mujibatani qaswatal qulubi, keduanya baik kita itu berbuat dosa maupun kita mengikuti nafsu kita, itu kedua-duanya adalah menjerumuskan kita, menggiring kita untuk hati kita menjadi qaswatal qulubi. Nah, kalau hati sudah qaswah, itu kalau diberitahu, waduh, dia nggak mau menerima karena walaupun dia masih berasa salah. Saya masih ingat ada orang yang ketika dia bilang, "Nak, sholat ya, emangnya sholat harus lapor sama sampean?" Ini kan kalau orang hatinya keras diajak kebaikan, sering juga kita mendengar ketika mau menuju masjid, melewati anak-anak muda yang lagi pada istilahnya kongko-kongko itu, lagi dugem, dengan sinisnya, "Pak, titip salam buat Gusti Allah ya, saya belum sempat untuk sholat." Masih mendingan lah. Tapi itu kan sinis. Di masjid ada pengajian, Pak, yang penceramahnya hebat. Saya itu ngaji nggak harus di masjid, saya di rumah juga biasa baca kitab dan buka laptop. Bener,
bahwa kita mencari ilmu di mana saja. Tapi ingat, ketika masjid mengadakan kegiatan, kemudian kita ikut nimbrung mensiarkannya, maka di situ ada nilai plus. Bukan hanya kita menjadi pinter karena kita banyak baca, kita banyak buka Google, tetapi kita mendapatkan berkah karena langkah kita menuju kepada majelis taklim. Dan kita memerlukan berkah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentu kita berupaya. Jangan sampailah hati kita menjadi keras, karena hati yang keras itu tidak bisa menerima nasihat orang. Karena hati yang keras itu menganggap bahwa dirinya saja yang pinter. Karena hati yang keras itu bisa menyebabkan kita merasa paling benar, yang lain salah semua. Dan hati yang keras itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang ada di tempat-tempat maksiat. Bisa jadi orang yang hatinya keras ada di masjid. Dan bahkan banyak terjadi orang yang hatinya keras, justru dia itu sering memberikan ceramah agama. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian bait yang kedua. Fa inna ab'ada qulubin nasi li rabbinar rahimi qalbun qasi. Fa inna ab'ada qulubin nasi, maka sesungguhnya yang paling jauh hati manusia. Bukan hanya kita punya hati yang jauh dari Allah, ya, hati kita, tapi hati kita paling jauh, ab'ad. Siapa orang yang paling jauh? Mir Rabbina, dari Tuhan kita, Ar-Rahimi, yang maha welas. Tuhan kita itu maha pengampun, Masya Allah. Menawarkan ampunan tiap waktu maghrib dan waktu subuh. Faya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa di antara kalian yang minta saya kasih, yang minta ampun saya ampuni. Tapi kebanyakan kita tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang metafisis. Kalau kehadiran Pak Presiden ke sini gampang karena fisik. Tapi kalau kehadiran Allah, kehadiran Rasulullah, kehadiran Auliyaillah, itu tidak bisa dilihat karena bersifat metafisis. Tapi bisa dirasakan. Bagaimana orang bisa merasakannya? Kalau kita memang, katakanlah, selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang kecil, hamba Allah yang harus tunduk kepada yang maha besar, maka kehadiran Allah akan terasakan. Tiap malam Jumat atau malam Senin ketika umat Islam mengadakan maulid, membaca sholawat, hadir Rasulullah SAW di majlis itu. Tapi apakah yang di majlis itu merasakan? Banyak yang tidak merasakan. Sehingga seperti biasa-biasa saja. Orang yang hatinya bersih, yang hatinya lembut, insya Allah akan merasakan. Sehingga kita lihat, di antara orang yang maulid, ada yang mungkin terisak-isak. Di antara yang mengikuti maulid, ada yang air matanya mengalir. Itu mereka-mereka yang bisa merasakan kehadiran Allah maupun Rasulnya maupun para wali Allah. Belum lagi para malaikat yang 70.000 datang mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita. Sehingga kita ketika selesai majlis, baik majlis maulid maupun majlis taklim semacam ini, sudah selesai,
udah baca selawat sambil bersalaman. Itu baca selawat sambil bersalaman itu Masya Allah agungnya. Tasafahu yadhabul ghillan qulubikum. Bersalamanlah supaya dendam itu hilang dari hatimu. Bersalaman sambil baca selawat lagi, malaikat itu hadir untuk mendoakan orang yang lagi bersalaman dan membaca selawat. Begitu kita karena sudah selesai kan, pada mau pulangan. Atau kumu ya ibadallah maghfurina. Artinya ya sudahlah, bangun wahai kaula-kaula Allah. Pulang ke rumahnya masing-masing atau mampir ke pasar untuk beli sesuatu. Tapi maghfurina, kamu dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maaf ini pas hadir di sini karena tadi habis capek sekali terus ngantuk, kan nggak dapat ilmu, ngantuk, nggak denger. Tapi walaupun dia tidak dapat ilmu, masih tetap mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena niat baiknya untuk duduk di dalam majelis taklim, walaupun mendengarkannya kurang fokus karena pikiran pusing atau karena ngantuk sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tadi Rabbul Rahim, Tuhan yang Maha Kasih, tadi saya sampaikan menawarkan ampunan malam dan siang. Kita pagi-pagi nggak bisa merasakan kehadiran Allah yang sedang menawarkan ampunan itu. Kenapa? Masih ngeker. Malamnya begadang. Kalau begadangnya itu tidak tidur, itu boleh, halal. Bahkan maaf ini kalau orang yang di kampung-kampung itu beronda, kok sambil main remi ya? Halal itu. Yang menjadi haram itu karena senang-senang di situ, melewati waktu, kemudian tidak tahan, subuhnya kesiangan. Kan kesiangan itu artinya kita sholat subuh didahului oleh matahari terbit. Makanya ada santri saya yang agak nakal ini. Dia tutup kamarnya semua itu. Jam 6 baru bangun. Dia sholat subuh. Kamu keduluan sinar matahari. Enggak kok, kamar saya tertutup, nggak ada sinar matahari. Nah, ini. Jadi qalbun qasi itu yang menyebabkan kita menjadi bukan sekedar jauh dari Allah, tetapi posisinya paling jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka apabila kita ingin selalu dekat dengan Allah, seperti yang disampaikan oleh para salik, saya bacakan. Dujang Nabi, inginlah aku bersama dengan Allah di mana aku berada, tapi sekalipun daripadanya tak lupa dalam hati tiap detiknya.
seorang salik mengeluh atau mengadu kepada Rasulullah SAW, dujeng Nabi, ya Rasulullah, aku ini ingin selalu bersama dengan Allah dimanapun aku berada. Tak pisah sekalipun, tidak pernah pisah. Dan selalu ingat dalam hati tiap detiknya. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, maka ya kita hindari apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Yang menyebabkan kita jauh dari Allah apa? Kerasnya hati. Kok hati menjadi keras? Karena fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Sehingga kita dosa sekecil apapun kita hindari. Kemudian kesenangan-kesenangan nafsu walaupun halal, tapi tetap kita bisa mengendalikannya sehingga bisa mengatur waktu kapan kita bergembira ria dan kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, kita berdoa ala hadinah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warham kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa rahmataka wasa'an dzunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqa wa al-batila wa arinal batila batila wa ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Minna wa minkum taqabbal ya karim.